Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'da. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur senantiasa kita haturkan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala semata, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kekuatan, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara menjalankan segala apa yang diperintahnya, baik itu oleh Allah dan Rasulnya, dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Salawat beserta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau, para sahabat, para keluarganya senantiasa memberikan sesuatu yang baik kepada kita, memberikan pengorbanan baik itu jiwa ataupun raganya hanya demi kepentingan umatnya, agar umatnya mampu merasakan bagaimana sebuah kenikmatan, bagaimana sebuah kenyamanan, dan bagaimana sebuah kedamaian, baik itu kenikmatan yang berupa nikmat jasad maupun nikmat-nikmat yang berupa ukhrawi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka patut rasanya kita wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Allah mengutusnya, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah memperjuangkan daripada agama Islam ini agar umatnya merasakan bagaimana kenikmatan iman, kenikmatan Islam yang tentunya kita rasakan pada saat ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa orang yang beriman itu dianjurkan untuk berselawat kepadanya. Ya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahwa sesungguhnya Allah dan malaikat itu berselawat kepadanya, yakni kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah perintahkan di ayat tersebut, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, maka berselawatlah kepada nabimu, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insyaallah selawat yang kita lantunkan, maka itu pastinya akan kembali kepada diri kita semuanya jamaah. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pernah bosan untuk kita melantunkan selawat, mengucapkan selawat, menghaturkan selawat kita kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan itu salah satu bentuk rasa syukur kita, bentuk terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus nabinya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang saat ini ajarannya sudah sampai kepada kita, yang saat ini kita merasakan bagaimana kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan dalam menjalankan ibadah kita kepada Allah. Tentu tidak lain tidak bukan itu hasil perjuangan Nabi kita, perjuangan para sahabatnya, perjuangan para keluarganya, dan perjuangan orang yang senantiasa menghidupkan sunnahnya ila yaumil qiyamah. Maka jamaah yang dimulakan oleh Allah, jangan pernah keringkan lisan kita ini untuk berselawat kepadanya. Jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah ayat yang cukup menggelitik hati kita. Patutkah kita ini tidak mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita? Ayat yang itu yang berbunyi, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau engkau menghitung nikmat-nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satu orang pun, tidak ada satu ilmuwan pun, dan tidak ada satu orang yang pandai mampu menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat baik itu yang berupa nikmat kecil ataupun nikmat yang besar. Kita tidak akan mampu menghitung berapa banyak nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dari bangun tidur sampai menjelang tidur kembali. Maka wallahi tidak ada satupun yang sanggup menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman juga di dalam surat yang lain, apa yang mau kita dustakan? Dan nikmat-nikmat yang mana yang patut dan kita dustakan? Sebagaimana surah Ar-Rahman dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya nikmat yang manakah yang kita akan dustakan? Maka tentu jamaah tidak ada alasan bagi kita untuk mendustakan nikmat Allah. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita, baik nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat apapun itu yang berkaitan dengan kesempatan, yang berkaitan dengan keimanan kita kepada Allah, lebih-lebih nikmat iman, nikmat Islam, maka itu patut kita syukuri jamaah. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mensyukuri nikmat Allah, apalagi nikmat sehat. Coba kita bayangkan kalau Allah cabut kenikmatan sehat di antara salah satu organ tubuh kita. Maka wallahi, saya katakan jamaah, ketika Allah cabut kenikmatan dalam salah satu organ tubuh kita, maka pastinya kita akan merasakan bagaimana kesakitan, bagaimana kita merasa kehilangan daripada nikmat itu. Nah, maka daripada itu jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sakit itu merupakan sebuah bentuk evaluasi kita. Sakit itu merupakan sebuah teguran dari Allah kepada kita agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah, agar kita senantiasa selalu ingat kepada Allah bahwa yang berikan nikmat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus senantiasa lisan kita ini mengucapkan kalimat alhamdulillah dan melaksanakan segala bentuk-bentuk yang Allah perintahkan kepada kita. Baik itu sunnah nabinya, baik itu syariat yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Maka patut dan terus kita meningkatkan yang namanya nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan pada kesempatan kali ini saya menyampaikan terkait dengan takwa. Apa itu takwa? Dan seperti apa ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka di sini dikatakan bahwa takwa itu sederhananya adalah menjalankan segala bentuk apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, menjauhi segala apa yang Allah larang dan Rasulnya. Itu makna sederhana daripada takwa. Ketaatan kita kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi segala kemaksiatannya, maka itu merupakan definisi sederhana untuk kita implementasi daripada takwa.
Namun jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab ini dikatakan bahwa takwa itu adalah sikap mental yang positif terhadapnya, yakni terhadap Allah Subhanahu wa taala, berupa kewaspadaan kita, mawas diri kita, sehingga kita dapat melaksanakan segenap perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa itu adalah sikap kehati-hatian kita, sikap mawas diri kita, sikap rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni sikap mawas diri kita yaitu berkaitan dengan yang namanya kemaksiatan kita. Artinya mawas diri, sikap kehati-hatian, yakni menjalankan hal-hal yang sifatnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih yang berkaitan dengan subhat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka sikap dan sifat takwa ini melekat tentunya kepada orang yang beriman kepada Allah. Sikap dan sifat takwa ini melekat kepada orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya takwa ini dimanapun kita berada, kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Selalu kita merasa bahwa Allah itu maha mendengar, maha mengetahui, maha melihat, dan maha mengawasi apa yang kita lakukan. Baik itu sifatnya yang sir maupun sifatnya yang jahar. Sifat yang terang-terangan maupun sifat yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengetahui segala apa yang kita lakukan. Maka sikap dan sifat ketakutan kita, sikap dan sifat mawas diri kita, sikap dan sifat yang kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nazi'at, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Barang siapa yang takut kepada Allah, barang siapa yang senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah, karena orang yang takut itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Faman khafa maqama, siapa yang takut atas kebesaran Allah, siapa yang takut atas kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan dia mampu mengendalikan hawa nafsunya, dia mampu mengendalikan dirinya, dia mampu mengendalikan untuk tidak melakukan suatu perbuatan maksiat kepada Allah. Fa'amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka tentunya Allah akan berikan yang namanya surga kepadanya. Surga di sini jamaah kalau kita tafsirkan kepada dunia ini, maka surga itu merupakan sebuah ketenangan. Jannah itu merupakan sebuah kenikmatan, sebuah ketenangan dalam diri kita. Orang yang takut atas kebesaran Allah, orang yang mampu mengendalikan dirinya, maka Allah akan berikan ketenangan jiwanya. Maka Allah akan berikan kedamaian dalam dirinya. Maka Allah akan berikan yang namanya kenyamanan dalam dirinya. Maka selaras dan seimbang apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang lain, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bahwa ketenangan, kedamaian, kenyamanan bukan mereka yang punya harta yang melimpah, bukan mereka yang punya jabatan tinggi, bukan mereka yang punya mobil mewah, tapi ketenangan, kenyamanan, kedamaian itu ada di dalam hati. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan juga dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hanya orang yang berzikir kepada Allah, hanya orang yang bertakwa. Karena orang sikap dan sifat zikir itu adalah yang dimiliki orang yang bertakwa. Hanya berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah, maka Allah akan berikan ketenangan dalam dirinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya orang yang bertakwa itu Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan di dalam Al-Quran, yakni surah Al-Baqarah ayat yang ke-3, bahwasanya orang yang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, artinya mereka yang beriman
bil ghaibi, kepada hal-hal yang gaib, kepada hal-hal yang sifatnya tidak tampak oleh kasat mata. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saat ini kita tidak pernah berjumpa dengan beliaunya. Beriman kepada kitab Allah, meyakini segala apa yang ada dalam kandungan Al-Qur'anul Karim. Beriman kepada qada dan qadar, yakni kepada ketentuan dan ketetapan yang Allah tetapkan kepada kita. Beriman kepada hari akhir, bahwa hari akhir, hari kiamat itu nanti akan tiba, akan ada. Maka itu sebuah bentuk keimanan kita kepada Allah. Wa yuqimunas shalah. Jadi tidak hanya berhenti kita untuk beriman kepada Allah, meyakini itu, maka wa yuqimunas shalah, maka orang yang bertakwa itu senantiasa mendirikan salat, menegakkan salat. Tidak cuma hanya sekedar menunaikan salat, tapi kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan salat. Sifat mendirikan ini jamaah tidak cuma hanya kita menggugurkan kewajiban, tetapi bagaimana salat itu harus dipraktikkan di dalam kehidupan sehari-hari. Maka salat itu kalau kita memang betul-betul menghayati, betul-betul kita laksanakan, baik itu sunnahnya maupun hal-hal yang lainnya, maka salat itu akan berdampak kepada inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau kita memang betul-betul menjalankan salat itu sesuai dengan perintah yang Allah perintahkan melalui nabinya, maka dia akan berdampak salat itu inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Maka sungguhnya salat itu adalah alat atau instrumen untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Orang yang senantiasa melaksanakan salat dengan baik dan benar, mereka tidak akan pernah mengatakan lisannya kepada saudara-saudaranya dengan kata-kata yang kasar. Orang yang melaksanakan salat adalah orang yang senantiasa dalam dirinya, di dalam praktek kehidupan sehari-hari, dia tidak pernah menyakiti saudara-saudarinya. Orang yang senantiasa melaksanakan salat di dalam praktek sehari-hariannya, dia tidak akan pernah berkata bohong dan tidak pernah jujur. Orang yang senantiasa melaksanakan salat, maka tentunya salat itu harus berdampak kepada dirinya, bahwa dirinya tidak akan pernah melakukan perbuatan maksiat kepada Allah. Karena kenapa? Karena orang yang salat itu pasti selalu dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini jamaah, kalimat wa yuqimuna, menegakkan, bukan cuma hanya sebatas menunaikan. Artinya menegakkan itu bagaimana kaifiatus sholinya, bagaimana tata cara salat itu kita harus betul-betul perhatikan dengan baik. Bagaimana takbir kita, bagaimana ruku dan sujud kita, sehingga nanti akan berdampak kepada yang namanya praktek kehidupan kita sehari-hari. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, yakni orang yang bertakwa dan orang yang beriman kepada Allah itu, dia akan menginfakkan, dia akan memberikan sebagian daripada rezekinya yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, harta yang kita miliki tentunya itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita peroleh saat ini itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita raih, meskipun kita dapati dari berbagai macam profesi yang berbeda. Dari ada yang namanya tukang beca, ada guru, ada dokter dan lain sebagainya. Itu hanya sebagai alat untuk kita mendapatkan rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan yang namanya rezeki itu kepada kita semuanya. Makanya di sini orang yang beriman kepada Allah, orang yang bertakwa kepada Allah, yakni mereka yang menginfakkan hartanya, rezekinya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala juga berfirman bagaimana ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang pertama, orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa meyakini, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada hal-hal yang gaib, kepada hal-hal yang tidak tampak kasat mata.
Dan yang kedua, orang yang bertakwa kepada Allah itu yakni wa yuqimunas shalah, dia menegakkan salat. Sehingga salat itu sebagai alat untuk kita mencegah perbuatan kemaksiatan kita kepada Allah. Salat itu tentunya berfungsi untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Pertanyaannya jamaah, ada orang yang rajin salat tapi maksiat terus berjalan. Maka jamaah yang dimudahkan oleh Allah, jangan salahkan salatnya. Yang patut kita salahkan adalah diri kita. Muhasabah terus diri kita. Sudah benarkah salat kita? Apakah salat itu hanya sebatas untuk menggugurkan kewajiban kita selaku Abdullah, selaku hamba Allah yang merupakan kewajiban itu kepada kita? Apakah salat itu dijadikan sebagai kebutuhan kita kepada Allah, untuk sarana kita berkomunikasi kepada Allah? Maka itu yang patut kita harus renungkan bersama jamaah. Ketika sholat itu tidak punya fungsi apapun dalam kehidupan kita sehari-hari, maka yang disalahkan itu bukan sholatnya. Tetapi yang patut kita salahkan itu adalah bagaimana kita melaksanakan sholat itu. Apakah sholat itu hanya sebatas kita menggugurkan kewajiban kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Ali Imran, Allah mengatakan bahwasannya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan yang namanya surga. Yang namanya surga seluas langit dan bumi ini, u'iddat lil muttaqin, yakni diperuntukkan hanya kepada orang yang bertakwa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Ali Imran ayat 133 ini, wasari'u, dan bersegeralah kalian. Artinya di sini ada menggunakan kalimat atau fi'il amr, perintah kita. Wasari'u, dan bersegeralah. Tentunya siapa yang bersegera? Yakni orang-orang yang beriman kepada Allah. Ila maghfiratin, yakni atas ampunan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kita bersegeralah untuk mencari ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mencari ampunan itu banyak jamaah. Mensedekahkan harta kita di jalan Allah, itu juga bagian daripada kita mencari maghfirahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Menginfakkan harta kita, menuntut ilmu, membayar yang namanya sekolahnya anak-anak kita, itu sebuah bingkai kita untuk mencari ampunan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, dan mendapatkan surga yang seluasnya, yang mana seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, maka surga yang sudah digambarkan seluas langit dan bumi itu u'iddat lil muttaqin, diperuntukkan, dikhususkan, yakni al muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat 134-nya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah berikan kriteria orang yang bertakwa. Di Al-Baqarah ayat 3 tadi, Allah sudah menggambarkan orang-orang yang bertakwa. Di ayat 134 ini lebih spesifik lagi. Siapakah orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang yunfiquna, menginfakkan sebagian daripada harta mereka. Fis-sarra. Nah, di sini ada ruang dan waktu. Ya. Kalau tadi menginfakkan harta mereka secara umum, secara mujmal dalam bahasa agamanya, maka Allah di sini ayat 134 ini lebih spesifik lagi, lebih rinci lagi. Yunfiquna, mereka menginfakkan, fis-sarra,
di dalam keadaan lapang, wadh-dharra, di dalam keadaan sempit. Artinya kita menginfakkan harta kita tidak harus menunggu kita punya fulus yang banyak. Kita menginfakkan harta kita tidak harus menunggu kabar gembira. Misal, yang dimaksud dengan kabar gembira, jamaah, kalau nanti mungkin gaji saya naik, kalau pangkat saya naik, maka saya akan tasyakuran. Nah, tidak begitu, jamaah. Orang yang bertakwa itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu untuk menginfakkan hartanya. Baik di sini dalam katakan, baik itu dalam keadaan lapang, dalam keadaan senang, maupun dalam keadaan sempit. Yang paling berat itu, jamaah, kita berinfak bukan dalam keadaan lapang. Tetapi yang paling berat itu bagaimana kita menginfakkan diri kita itu dalam keadaan sempit. Terkadang kita dalam keadaan sempit, ada orang yang minta, ada orang yang meminta untuk menyumbang ini dan sebagainya. Kita dalam keadaan tidak punya apa-apa. Lantas dalam diri kita mengatakan, mau berinfak, dibuat makan saja kita susah. Jamaah, berinfak itu tidak harus besar. Berinfak itu tidak kita melihat nominalnya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan melalui lisan Nabi-Nya Muhammad SAW, bahwasanya innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat daripada casingnya, tidak melihat daripada jumlah banyaknya terkait dengan sedekah atau infak yang kita berikan. Walakin yanzuru ila qulubikum. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala melihat daripada hatinya, yakni yang berkaitan dengan keikhlasan kita untuk berinfak. Jadi parameter daripada infak itu, sedekah itu bukan besar dan kecilnya, tapi parameternya itu adalah keikhlasan kita kepada Allah untuk kita memberikan infak itu. Jamaah yang dimulakan oleh Allah, yang paling sulit kita itu ketika mau berinfak, yakni di saat kita dalam keadaan sempit. Setan itu menggoda, setan itu akan menghasut kepada kita. Jangan kamu berinfak, buat makan kamu aja susah, apalagi kamu berinfak. Padahal jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di saat kita berinfak dalam kondisi sempit, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berjanjikan, yakni wa jannatin arduhas samawati wal ard, yaitu kita diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang luasnya seluas langit dan bumi ini. Uiddat lil muttaqin, diperuntukkan kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra, itu orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang berinfak. Orang-orang yang berinfak fis sarra, dalam keadaan lapang, fid dharra, dalam keadaan sempit. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran, ketika kita punya bisikan-bisikan seperti itu, maka Allah tegaskan dan Allah ingatkan, asyaitanu ya'idukumul faqr, sesungguhnya setan itu yang membisikkan kepada diri kita bahwasanya kita berinfak, maka ketika kita berinfak itu akan menjadi yang namanya fakir, akan menjadi miskin. Itu bisikan daripada setan. Maka tidak ada rumusan, jamaah. Orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mungkin dia jatuh miskin, tidak mungkin dia jatuh kelaparan. Bagaimana sahabat Nabi kita Muhammad SAW yang namanya Utsman bin Affan, ketika beliau menginfakkan, dan bagaimana Abu Bakar juga menginfakkan sebagian bahkan seluruh hartanya hanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak pernah jatuh miskin, jamaah. Justru malah hartanya bertambah. Karena tidak ada rumusan dalam Islam orang yang berinfak itu malah tambah miskin, tidak. Maka Allah akan berikan 2 kali lipat daripada apa yang kita infakkan. Jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di sini juga ditegaskan, yang pertama ciri orang yang bertakwa itu adalah yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Dia berinfak baik itu dalam keadaan sempit, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Wal kadhimina, dan dia mampu
wal kadhiminal ghaid, dan dia mampu menahan hawa nafsunya. Maka selaras dengan apa yang firmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Maka orang yang mampu mengendalikan dirinya, orang yang mampu menahan hawa nafsunya, orang yang mampu menahan amarahnya, maka Allah akan berikan hadiah yang luar biasa, yakni apa itu? Jannah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka orang yang mampu menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka di situ akan diberikan surga yang di bawahnya air mengalir. Artinya ketenangan, jemaah. Makanya orang yang bertakwa itu Allah akan berikan solusi dalam kehidupannya. Seperti apapun kehidupan yang dihadapi, sesulit apapun yang dia hadapi dalam kehidupan dunia ini, maka Allah akan berikan jalan keluar. Sebagaimana firman Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Maka Allah akan berikan jalan keluar. Yani kepada siapa? Orang yang bertakwa, bukan orang yang beriman, jamaah. Jadi istimewa sekali orang yang bertakwa kepada Allah ini. Artinya jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa itu dikhususkan oleh Allah, diistimewakan oleh Allah untuk diberikan jalan keluar dalam setiap kesulitan dalam kehidupannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka Allah akan berikan rezeki dia min haitsu la yahtasib, dari arah yang dia tidak sangka dan dia tidak duga. Maka syarat untuk mendapatkan ketenangan dalam diri kita, yakni bertakwa. Dan orang yang bertakwa itu jamaah, ciri-ciri orang yang bertakwa, yang pertama, menginfakkan sebagian daripada harta mereka, baik itu dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Yang kedua, dia mampu menahan hawa nafsunya, mampu menahan emosinya, mampu menahan amarahnya. Ciri yang ketiga, orang yang bertakwa itu adalah wal afina 'anil nas, dan dia mampu memaafkan kesalahan orang lain yang berbuat salah kepada kita. Ini yang sulit, jamaah. Kalau kita minta maaf, maka itu perbuatan yang gampang. Tetapi kita memberikan maaf kepada orang yang salah, ini perbuatan yang subhanallah butuh yang namanya perjuangan khusus. Hanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, hanya orang-orang yang takut kepada Allah, hanya orang-orang yang mengharapkan surganya Allah, yang mampu memaafkan manusia yang berbuat salah kepada kita. Ada orang yang memfitnah kepada kita, maka jangan dibalas dengan sebuah fitnahan. Ada orang yang berbuat jelek kepada kita, maka jangan pernah kita membalas dengan kejelekan juga. Karena jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang memfitnah kepada kita, orang yang berbuat jelek kepada kita, sejatinya mereka melakukan perbuatan itu kembali kepada dirinya. Nah, kita yang sabar, kita yang ikhlas, kita yang memberikan maaf kepada mereka, maka wallahi akan Allah berikan pahala yang berlipat ganda kepada orang yang mampu mengendalikan dan mampu menahan hawa nafsunya dan mampu memberikan maaf kepada orang yang berbuat salah kepada kita. Maka Allah sudah berikan janji kepada kita, mu'iddat lil muttaqin, dikhususkan kepada orang-orang yang bertakwa, yakni wa jannatin arduhas samawati wal ard, yaitu wa jannatin arduhas samawati wal ard, yaitu surga yang luasnya seluas langit dan bumi ini diperuntukkan, dikhususkan kepada orang yang bertakwa, yakni orang yang bertakwa itu adalah orang yang mampu menahan hawa nafsunya, mampu mengendalikan dirinya, wal afina 'anil nas, dan mampu memberikan maaf kepada manusia, tentunya manusia yang berbuat jahat kepada kita, berbuat maksiat kepada kita tentunya. Ayat yang terakhir, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah
mencintai orang yang berbuat baik. Allah mencintai orang yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah. Orang yang senantiasa meningkatkan nilai-nilai ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimulakan oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun juga berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 35, ayat 34 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Maka di ayat 34 ini surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ayat 35, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah wasilah atau jalan, wasilah jalan, ya, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dengan cara apa? Wajahidu fi sabilihi. Yang pertama, berjihad di jalan Allah. Jihad ini di sini jangan dimaknai terkait dengan perang. Jihad itu mencari nafkah, itu bagian daripada jihad. Thalabul ilmi, itu bagian daripada jihad. Melaksanakan tugas amanah yang Allah berikan kepada kita berupa profesi kita saat ini, itu juga bagian daripada jihad. Ya, wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Dan berjihadlah atau berjuanglah kalian di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, la'allakum tuflihun, agar kalian itu mendapatkan hal-hal yang beruntung. Yani apa yang beruntung? Sebagaimana firman Allah surah Al-Imran tadi, wa jannatin arduhas samawati wal ard. Yani orang yang beruntung itu pasti orang yang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumul hisab kelak. Orang yang beruntung itu mendapatkan surga. Dan siapa yang mendapatkan surga tersebut? Wa'iddat lil muttaqin, yani orang yang bertakwa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di ayat 35 ini, ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Kita garis bawahi terkait dengan wajahidu, berjihadlah. Kalimat di sini wajahidu, bersungguh-sungguh. Jihad itu maknanya adalah sungguh-sungguh. Artinya sungguh-sungguh di sini jangan setengah-setengah kita ketika melaksanakan tugas atau amanah yang Allah berikan kepada kita terkait dengan profesi kita. Profesi kita selaku guru katakanlah, maka jihad di jalan Allah, bersungguh-sungguh untuk melaksanakan apa? Amanah tersebut. Kita selaku perawat, selaku dokter, selaku apapun profesi kita, wajahidu, maka bersungguh-sungguh. Maka makna jihad di sini adalah bersungguh-sungguh untuk mendapatkan keuntungan yang Allah janjikan kepada kita. Jihad di sini profesi kita. Thalabul ilmi, katakanlah orang yang menuntut ilmu, maka itu termasuk apa kategori fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Menjalankan profesi kita sesuai dengan amanah yang Allah berikan kepada kita, bersungguh-sungguh, maka itu juga bagian daripada jihad di jalan Allah. Mencari nafkah kita kepada keluarga kita, maka itu termasuk bagian daripada jihad di jalan Allah. Maka kita ketika kita meninggal di dalam keadaan kita bertugas melaksanakan amanah, dalam keadaan kita mencari nafkah, di dalam keadaan kita thalabul ilmi, dalam keadaan kita safar dan sebagainya, silaturahim kepada orang tua kita yang jauh mungkin, maka itu juga bagian daripada jihad di jalan Allah. Maka matinya itu dalam keadaan syahid. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya orang yang bertakwa itu adalah orang yang menginfakkan dirinya, orang yang menginfakkan hartanya, orang yang menginfakkan dirinya fis sarra'i wad dharra,
dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Jangan menunggu kita punya harta yang banyak untuk kita bersedekah. Jangan menunggu kita kondisinya mapan baru kita berinfak. Sekali lagi jamaah, infak tolak ukurnya bukan nominal, bukan besar dan kecilnya harta yang kita infakkan. Tetapi infak itu, sedekah itu tolak ukurnya adalah sebuah keikhlasan kita kepada Allah. Sedikit, kalau kita ikhlas, maka pahalanya besar. Dan sedekah tidak hanya berupa yang namanya harta. Sedekah juga bisa dengan senyuman. Sedekah juga bisa dengan yang namanya tenaga kita. Kita senyum di hadapan saudara kita. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum kita di hadapan saudara-saudari kita. Laka sadaqah. Itu juga bagian daripada sedekah. Maka sederhana sekali agama ini jamaah. Islam ini subhanallah luar biasa. Maka jangan maksakan diri kita kalau kita tidak bisa berinfak, tidak mampu berinfak dengan infak yang besar kita paksakan. Tidak. Maka dikatakan oleh Allah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Maka Allah tidak akan memberikan beban kepada hambanya di luar batas kemampuan hambanya. Jamaah yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, yakni mengendalikan diri, mampu menahan hawa nafsunya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidh, mampu menahan amarah, mampu menahan emosi. Lebih-lebih nanti di hadapan keluarga kita, jangan sampai apapun kita marah dengan kondisi apapun yang kita alami. Ya. Yang ketiga, wal afuna 'anil nas, yakni memaafkan manusia. Memaafkan saudara-saudari kita yang mungkin dia berbuat salah kepada kita. Ciri inilah termasuk golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Maka kalau kembali kepada definisi yang sederhana, bahwa takwa itu adalah menjalankan perintahnya Allah, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sifat takwa itu jamaah seperti sifatnya orang yang beriman kepada Allah. Sifat takwa itu al-imanu yazidu wa yanqus. Sifat takwa itu naik turun. Takwa itu berkurang dikala kita bermaksiat kepada Allah. Takwa itu meningkat dikala kita ini melaksanakan ketaatan kita kepada Allah. Menjalankan sholat 5 waktu. Berbuat baik sebagaimana surah Al-Asr itu. Illal ladzina amanu, semua orang itu akan merugi. Ingat jamaah, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang berbuat baik. Wa tawassaw bil haqq, kecuali mereka yang senantiasa memberikan nasihat. Wa tawassaw bil haqq, dan mereka memberikan nasihat. Wa tawassaw bis sabr, dan mereka sabar dalam melaksanakan perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu orang yang tidak merugi. Dan itu ciri-ciri orang yang bertakwa jamaah. Jamaah yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala ditakdirkan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi hamba-hamba yang senantiasa takut atas kebesaran Allah, takut atas kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan kita menjadi hamba yang ahlul Quran wa ahlul jannah insyaallah. Dan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang salih, menjadi anak yang salihah, menjadi anak yang hafizah, menjadi anak qurratul a'yun, menjadi anak yang berguna bagi bangsa, negara, lebih-lebih kepada agama kita ini. Jamaah yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di akhir kajian kita pada kesempatan kali ini, kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita memohon kepada Allah agar semuanya kita semua oleh Allah subhanahu wa ta'ala diampuni dosa-dosanya. Kita beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi
وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إن حفظ الأنبياء وفحم المرسلين وإلحام الملائكة المقربين. اللهم ثبتنا فيما حفظت وبارك لي فيه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, kepadamu menyembah ya Allah, kepadamu kami mohon pertolonganmu ya Allah. Ya Allah, tingkatkanlah kualitas keimanan dan ketakwaan kami hanya kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, kami mohon ampun kepadamu ya Allah atas kesalahan dan kekhilafan kami ya Allah, baik itu yang sengaja maupun yang tidak sengaja ya Allah. Ya Allah, berikan kekuatan kami untuk melaksanakan segala perintah yang kau perintahkan ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami untuk melaksanakan sunnah Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, takdirkan kami menjadi orang-orang bertakwa ya Allah, sebagaimana Engkau janjikan ya Allah, bahwa surga yang seluas-luas langit dan bumi ini ya Allah diperuntukkan hanya untuk orang-orang yang bertakwa ya Allah. Maka jadikan kami orang-orang yang bertakwa ya Allah. Jadikan kami orang yang takut kepadamu ya Allah. Jadikan kami Allah orang yang senantiasa mawas diri terkait dengan syariat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, kami mohon kepadamu ya Allah, angkat yang namanya virus corona di muka bumi ini ya Allah. Ya Allah, kami tidak sanggup dan tidak kuat ya Allah untuk menahan segala apapun yang kau kirimkan kepada kami ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikan negara kami ini ya Allah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya Allah. Angkat virus ini di muka bumi ini ya Allah, wabil khusus kepada Bondowoso ini ya Allah. Ya Allah, umumnya kepada negara kami yang kami cintai ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa itu mereka yang senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah, menjauhi segala apa yang dilarangnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah diberikan kekuatan untuk menjalankan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang Allah larang dan Rasulnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi tambahan ilmu bagi kita semuanya. Mudah-mudahan yang sedikit ini senantiasa membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang sedikit ini kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada baiknya, ada benarnya, itu semata-mata murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan, wallahi itu semata-matanya datangnya dari saya pribadi. Maka daripada itu mohon maaf jika ada tutur kata, penjelasan, penyampaian dan sebagainya yang tidak sesuai dengan pemahaman panjenengan semuanya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah ditakdirkan menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri pertemuan kita, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri pertemuan kita ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.